Halo Food Creators, Julian di sini. Selamat datang di Food Creators Professional Class. Oke Food Creators, kita ketemu lagi di episode yang kedua dari Food Creator Professional Class. Nah, buat kamu yang belum tahu, jadi Food Creator Professional Class yaitu kelas online untuk kamu food creator yang memiliki usaha dan mau sama-sama belajar kemudian mengembangkan bisnis, ya di sini tempatnya. Karena kita khusus menghadirkan para expert atau ahli-ahli di bidangnya. Nah, kemarin di episode yang lalu kita sempat ngebahas mengenai bagaimana mengurus atau mengolah ya atau membuat gitu ya proses dari PIRT dan juga nomor MD. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, ada Mbak Vika. Halo, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya ampun. Hari ini ceria sekali ya karena kita juga mau membahas sesuatu yang ceria-ceria ya. Yes. Oke, Mbak Vika ini saya perkenalkan sebagai Quality System Manager di PT Gandum Mas Kencana. Iya. Betul ya? Iya, betul. Boleh cerita sedikit nggak sih job desk-nya, Mbak? Job desk-nya lebih ke sistem sih ya. Jadinya dari handling and develop sistem ISO 22000, 9001 semuanya halal, RSPO semua yang ada di semua sistem yang ada yang kita terapkan di Gandum Mas. Itu saya yang develop and implement. Itu luar biasa sekali. Jadi produk-produk yang biasa ditemui oleh food creator selama ini itu beberapa sistem yang tadi disebutkan itu diolah gitu ya, dilakukan dikembangkan oleh bagian dari tempat Mbak Vika bekerja gitu ya. Oke. Jadi kebayang ya kalau mengurusi perusahaan sebesar Gandum Mas Kencananya sudah bisa, kita mau sama-sama belajar nih ya. Hal apa sih yang sekiranya di episode yang kedua ini ya, dan ini untuk food creator semua, boleh ya kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bisa sambil tanya jawab, kita bisa ada yang tanya kita bisa jawab juga. Mungkin masih penasaran. Kalau Julian sih penasarannya gini, kalau kemarin sempat ngobrol mengenai PIRT dan juga nomor MD yang memang sangat dibutuhkan ya untuk para pemilik usaha yang ingin lebih mengembangkan bisnis. Betul. Tapi apakah cukup dengan PIRT dan MD saja, Mbak? Menurut saya masih ada yang kurang tuh, masih ada satu hal lagi yang penting yaitu halal. Kenapa jadi hal yang penting? Karena kan pertama di Indonesia itu negara dengan populasi warga Muslim terbesar di dunia, populasinya terbesar ya. Kemudian halal produk itu menjadi produk yang dicari oleh masyarakat kita ya. Kemudian juga kalau ada isu terkait halal itu sangat sensitif. Misalnya bisa-bisa produk yang ada isu misalnya mengandung bahan haram ya. Itu bisa istilahnya jadi nggak laku lagi atau bahkan ditarik oleh pemerintah misalnya seperti itu. Karena dia misalnya awalnya klaimnya aman nih, halal nih, tapi ternyata ada nggak ada unsur bahan yang tidak halal gitu. Itu bisa produknya ditarik bahkan dimusnahkan seperti itu. Jadi isu yang penting lah atau bahkan jadi nggak dibeli lagi oleh konsumen karena dianggapnya ini nggak halal nih. Nggak halal gitu. Ya. Jadi sebegitu pentingnya ya pendaftaran halal bagi pemilik usaha itu. Jadi kemungkinan terburuknya adalah bahkan bisa sampai ada penarikan dari pasaran. Betul. Gitu karena misalnya awalnya dia klaimnya halal nih. Ternyata setelah dicek atau ada audit lah misalnya seperti itu atau dari siapapun boleh misalnya ada instansi yang ngecek ada unsur haram apa enggak nih. Ternyata bisa itu ada penarikan produk seperti itu. Akhirnya kan jadi gagal edar ya akhirnya ya. Iya benar, kerugian kan buat perusahaan. Sudah produksi, sudah membuat kemasan. Iya betul. Jadi nggak dipercaya lagi. Nggak dipercaya lagi, betul. Itu yang paling susah kan mengembalikan kepercayaan customer itu. Betul. Yang maksudnya awalnya dikenal ini produknya ini halal misalnya gitu. Atau awalnya itu mereka belum memiliki produk halal karena
masyarakat ragu, kok ini nggak ada kepastian halalnya, nggak ada logo halalnya nih di kemasan. Wah, saya ragu nih. Jadinya kan otomatis pasarnya menjadi berkurang ya. Betul. Orang jadi nggak mau beli nih. Nggak mau beli gitu. Ya. Awalnya sudah niat membeli, akhirnya jadi nggak jadi membeli. Jadi karena ragu-ragu kayak gitu. Belum lagi kalau memang nanti diinformasikan luas ke masyarakat, betul. Akhirnya jadi makin menurun secara penjualan ya. Betul. Dan ada hal yang juga menjadi poin positif itu ketika kita sudah bersertifikat halal, jika nanti ada yang misalnya ada yang jahat lah misalnya. Tidak terbukti atau mereka menginformasikan berita negatif bahwa produk kita itu haram loh gitu, ada unsur haramnya. Nah, kita bisa istilahnya dibela atau dibantu oleh lembaga-lembaga, misalnya oleh LP-POM atau saat ini diambil oleh BPJPH seperti itu, kita bisa disupport untuk oleh mereka dalam meluruskan hal tersebut gitu. Ada zaman dulu itu produk es krim ya, salah satunya yang saya pernah dengar itu. Ada entahlah mungkin dari kompetitor yang nggak suka ya, itu tuh ngeklaim ini ada unsur babinya loh gitu di produk tersebut karena unsur ada halalnya di situ gitu ya. Kode E-nya misalnya, padahal nggak semua kode E itu kan berapa seperti itu, misalnya ada nomor itu berkonotasi haram kayak gitu. Itu bisa nggak menjamin lah. Yang penting kalau udah terjamin kehalalannya, sudah terbukti yaitu produk halal gitu. Dan itu bisa didampingi dan disupport dan istilahnya dibela lah gitu. Ya, karena memang kita sudah mendaftarkan, betul, sudah dan terdata. Terbukti, ya benar kan. Mengeluarkan sertifikat halal itu nggak serta-merta mudah seperti itu betul. Gitu. Ada proses panjang untuk memastikan kehalalannya. Gitu. Jadi kalau kita mau berpikir lebih besar di usaha kita ya. Jadi salah satunya adalah halal ini tadi ya. Sebegitu pentingnya. Gitu ya. Tapi kalau balik lagi soal proses gitu ya. Ini kan mungkin yang jadi pertanyaan di kalangan para food creator ya, teman-teman food creator semua. Untuk proses pendaftaran sendiri gitu ya, apakah panjang kah, sulit kah, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sih, Mbak. Ada prosesnya, terutama ini kan ada update ya, dulunya pengurusan halal itu dihandle oleh LP-POM MUI yang notabene itu adalah non-government organization. Kemudian per tahun kemarin ya sudah ditetapkan bahwa yang mengurusi halal di Indonesia itu adalah BPJPH. Itu di bawah government ya. Government jadinya prosesnya ya memang ada tambahan tahapan ya. Pasti dalam proses transisi ini banyak hal yang istilahnya jadi challenging atau nggak semulus biasanya, karena biasa kalau transisi itu nggak selalu mulus gitu. Jadinya dengan adanya BPJPH yang ikut serta dalam pengurusan ini atau keterlibatan pemerintah dalam pengurusan halal, otomatis ada beberapa tambahan tahapan dalam pengurusan sertifikasi halal gitu. Jadi pengurusan sertifikat halal dimulai dari pertama itu submit berkas ke BPJPH melalui website ptsp.halal.go.id. Kemudian verifikasi berkasnya oleh BPJPH. Kemudian pembayaran akad BPJPH dan invoice-nya terbit tuh di Si Halal. Ini online ya. Kemudian BPJPH mengeluarkan STD atau surat tanda terima daftar untuk disubmit ke LPH atau Lembaga Penyelia Halal. Dalam hal ini yang umum kita ketahui itu adalah LP-POM MUI. Kemudian kita membuka nomor registrasi di LP-POM MUI selaku LPH, kemudian melakukan pembayaran nomor registrasi, submit berkasnya pendaftaran ke LP-POM MUI melalui websitenya di e/lppomMui.org. Kemudian ada di sana pemeriksaan berkas dan pre-audit. Kemudian ada pembayaran akad, audit on desk atau on-site. Kemudian sidang komisi fatwa, pencetakan ketetapan halal oleh LP-POM MUI. Nah, semuanya itu kemudian beralih lagi masuk ke BPJPH. Dokumen ketetapan halal LP-POM MUI secara otomatis dikirimkan ke BPJPH oleh LPH. Update data sertifikat di BPJPH, kemudian ada proses cetak sertifikat di BPJPH, kemudian
terbitlah sertifikat halal BPCPH berupa dalam bentuk hard copy. Jadi begitu prosesnya. Oke, jadi memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu ya. Iya, betul. Untuk teman-teman food creator melakukan pendaftaran halal gitu betul, ya. Betul. Sudah cukup jelas. Nah, kalau sudah tahu proses, mungkin ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan tuh seperti apa tuh, Mbak? Betul. Pertama, surat permohonan. Contoh telah disediakan, sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Kemudian formulir pendaftaran, pastikan mengisi data pelaku usaha secara lengkap dan benar. 3. Aspek legal, meliputi dokumen NIB, jika belum memiliki NIB bisa diganti dengan SIUP, IUMK, IUI, API lainnya. Untuk pelaku usaha mikro bisa diganti dengan NPWP atau KTP. 4. Identitas penyelia halal, meliputi salinan KTP, penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan penyelia halal. Kemudian daftar nama produk, memuat nama produk, menu, barang yang diajukan sertifikat halal, disertai dengan salinan surat izin edar atau sertifikat laik sehat. Kemudian ada daftar bahan yang memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Ketujuh, proses pengolahan produk, memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. 8. Sistem jaminan produk halal, mengacu pada dokumen sistem jaminan halal yang berlaku pada LPH saat ini. Kemudian 9. Denah lokasi, bagi rumah potong hewan atau unggas. Terakhir, identitas pendaftar, menyertakan surat kuasa dari pimpinan perusahaan atau salinan KTP pendaftar. Seperti itu Mas Julian. Oke, jadi selain memang tadi ada beberapa flow yang harus dilalui, dokumen-dokumen juga sepertinya memang harus disiapin oleh para food creator yang ingin melakukan pendaftaran halal gitu ya. Iya, betul. Dan sepertinya memang ada perbedaan ya Mbak, ya maksudnya untuk usaha-usaha yang menengah sampai usaha-usaha besar itu ada perbedaan dokumen ya yang harus disiapkan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya memang kita sudah mengikuti proses, kemudian juga menyiapkan dokumen-dokumen, itu biasanya berapa lama sih Mbak proses dari mulai awal sampai dengan keluar gitu ya? Sesuai dengan peraturan itu sekitar 6 bulan ya. Oke. 6 bulan prosesnya. Namun memang secara best practice untuk saat ini karena ada transisi ya bisa jadi itu menjadi lebih lama ya. Oke. Gitu. Cuma secara peraturan sih 6 bulan. Sebenarnya kalau misalnya kita ada kendala-kendala kita bisa langsung follow up ke BPCPH seperti itu. Oke. Nanti di akhir kita akan sampaikan juga kontaknya ya, misalnya nomor WA-nya, kemudian atau alamat emailnya seperti itu supaya teman-teman food creator bisa langsung menghubungi seperti itu. Oke, menarik juga ya. Nah, kalau misalnya tadi kita nih kan dari food creator umumnya adalah para pelaku usaha di UMKM gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku usaha di UMKM ini? Iya, setelah coba cari tahu di websitenya itu di ptsp.halal itu ada ternyata untuk UMKM self declare seperti itu. Itu berupa bantuan biaya juga dari instansi pemerintah ya. Itu kemudahan dalam biaya. Tentunya UMKM harganya berbeda dengan industri besar ya. Ada bantuan-bantuan dana juga dari pemerintah daerah seperti itu atau instansi-instansi lain yang terkait atau mungkin dari perusahaan-perusahaan yang ingin membantu atau dari asosiasi bisa sebenarnya membantu UMKM ini seperti itu. Jadi memang ada fasilitas ya yang disebut dengan self declare gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya mau tahu untuk mendapatkan registrasi self declare ini ya persyaratannya bisa cari kemana tuh Mbak? Ke PTSP tadi, ptsp.halal.go.id. Semua tertera di sana ya. Betul. Sebenarnya tuh sekarang untuk halal itu dimudahkan sih untuk UMKM ya. Semuanya sih dari PRT, MD segala macam itu untuk teman-teman food creator selaku UMKM itu selalu ada kemudahan sebenarnya dan ada pendampingan seperti yang di episode sebelumnya sempat ya dijelaskan ada komunitas-komunitasnya. Semuanya itu ada gitu. Fasilitas itu. Jadinya jangan khawatir buat UMKM itu sangat disupport oleh pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dari teman-teman food creator nih mau melakukan pendaftaran halal ya, kan sepertinya tadi Mbak Vika sempat sampaikan ada pendampingan sebenarnya gitu ya. Nah untuk konsultasi seperti itu sebenarnya ada ini nggak sih, ada kontak yang bisa dihubungi atau mungkin website dan lain sebagainya? Iya, oke. Untuk kontaknya untuk terkait halal ya, itu bisa WA chat BPJPH di plus 62 811 1171 019 atau bisa melalui email BPJPH di sertifikasihalal@kemenak.go.id atau bisa datang langsung ke kantor BPJPH pusat atau kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Untuk BPJPH pusat tuh ada di Jalan Raya Pondok Gede ya, di area daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, itu tadi beberapa kontak yang bisa dihubungin ya ketika ada kendala atau ada pertanyaan yang pengen dikonsultasikan terkait pengurusan halal ini. Oke. Jadi memang untuk saat ini food creator sangat dimudahkan gitu ya untuk pengurusan halal maupun tadi PIRT, MD. Iya, betul. Semuanya pemerintah itu baik Badan POM, Dinas Kesehatan, BPJPH itu UMKM tuh jadi kayak fokus mereka gitu untuk membantu mereka. Jadinya jangan khawatir ketika perusahaan Bapak Ibu memang pengen berkembang dan kan itu sangat membantu perekonomian negara. Betul. Jadinya pemerintah pasti akan mensupport gitu. Apalagi tadi ada bantuan biaya juga ya. Betul. Bahkan seingat saya itu penyelia halal itu kalau UMKM kan ada wajib tadi penyelia halal. Kalau yang kan harus ikut training itu kan berbayar misalnya ya. Kalau dari teman-teman UMKM tuh pernah saya dengar itu bisa free seperti itu, ada bantuan seperti itu gitu. Menarik, cuma bisa dicari tahu sendiri ya. Betul ya. Di nomor yang konsultasi yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Atau datang ke BPJPH seperti itu. Yang pasti UMKM atau teman-teman food creator itu jangan khawatir dalam berusaha, asalkan bisnisnya jujur pastinya ya. Insya Allah lah dimudahkan seperti itu. Iya. Semoga dengan informasi-informasi ini bisa menambah wawasan ya terkait betul. Khususnya untuk pendaftaran halal gitu ya para food creator. Oke, jadi ini menjadi satu episode yang juga tidak kalah menarik ya. Yang sebelumnya mungkin banyak dari kita yang belum tahu gitu ya, mungkin bahkan asing dengan istilah proses dari pendaftaran flow dan lain sebagainya ya. Awam dan kayak menyeramkan kan, ngurus sesuatu urusan perizinan di badan pemerintah itu kan seolah-olah hal yang momok ya, pada takut atau bahkan cari cara gimana ya biar cepet atau segala macam. Sebenarnya kalau diurus sendiri bertahap, kita lengkapi semua dokumennya, kita bertanya ke mereka, misalnya ke BPJPH atau yang pendamping itu sebenarnya cukup mudah pastinya gitu, asalkan mau untuk berusaha ya untuk mengurus seperti itu. Tinggal dilakukan aja gitu ya. Benar. Oke, kalau gitu thank you banget Mbak Vika sharingnya hari ini. Jadi food creator ini senang banget kita akhirnya dapat satu tambahan ilmu baru ya, wawasan baru, dan semoga bisa menginspirasi. Dan setelah menonton acara ini semoga langsung mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya untuk mengurus semangat terus ya. Jadi setelah menonton dapat ilmu baru, halalnya 6 bulan kemudian bisa muncul, kita harapkan ya. Betul. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton. Saya Julian pamit undur diri, sampai jumpa di Food Creator Professional Class berikutnya.